Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kita yang hari ini terambil dari 1 Korintus 10 ayat 14 sampai 11 ayat 1. Judul dari perikop itu adalah Israel sebagai suatu peringatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan bagian kedua dari perikop yang sama yang sudah kita baca di renungan sebelumnya. Kita akan membaca bagian firman Tuhan ini. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena itu, saudara-saudaraku yang kukasihi, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Apakah yang kumaksud dengan perkataan itu? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu? Atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh jahat. Kamu tidak mendapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah yang lebih kuat daripada kita? Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun mencari keuntungannya sendiri, tapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging, tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya, dan undangan yang kamu terima, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya, oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu, dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan segala sesuatu atau sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani, maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca, Rasul Paulus menasihatkan tentang bagaimana orang Kristen seharusnya bersikap terhadap makanan-makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Saudara, ketika kita membaca bagian ini, setidaknya kita harus sedikit memahami tentang konteks daripada kota Korintus. Pada saat itu kota Korintus adalah kota yang penuh dengan penyembahan berhala. Ada begitu banyak bentuk penyembahan dan banyak dewa-dewa yang ada di kota itu. Nah, semua makanan itu biasanya mereka sudah persembahkan kepada dewa-dewa, termasuk bahan-bahan makanan atau daging-daging yang mereka jual di pasar. Itu pun sudah dipersembahkan kepada para dewa. Lalu orang Kristen menjadi bingung, apakah orang Kristen boleh makan makanan itu ataukah tidak? Nah, memang kalau kita membaca bagian ini, Rasul Paulus juga menasihatkan bahwa jika makanan itu sudah dipersembahkan di dalam sebuah ritual, sebaiknya orang Kristen tidak memakannya. Karena memakan daging dalam sebuah ritual itu sama dengan memakan
perjamuan kudus, roti perjamuan dan meminum anggur perjamuan kudus. Karena itu Rasul Paulus berkata tidak boleh. Nah, tapi jika makanan itu kita tidak tahu asalnya dari mana, kita tidak tahu apakah orang itu sudah mempersembahkan atau tidak, maka Rasul Paulus berkata kita boleh memakannya. Khususnya makanan-makanan atau daging-daging yang dijual di pasar. Semua orang yang membelinya tentu tidak akan memeriksa dari mana dagingnya, apakah sudah dipersembahkan atau belum. Tapi kita bisa membelinya dan kita bisa mengkonsumsinya atau kita bisa memakannya. Tapi jika kita tahu bahwa daging itu sudah dipersembahkan, sebaiknya kita tidak memakannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Rasul Paulus menasihatkan hal ini? Tujuan daripada Rasul Paulus adalah bukan karena kita percaya ada dewa-dewa yang hidup yang bisa mempengaruhi persembahan atau makanan yang kita makan. Tentu saja makanan yang kita makan itu tidak bisa mengotori kehidupan kita. Tapi yang dimaksud di sini adalah jangan supaya kita masuk dalam upacara-upacara mereka. Karena pada saat itu ketika seseorang makan dari daging itu, maka dia sudah masuk di dalam upacara-upacara keagamaan bangsa-bangsa atau kebiasaan-kebiasaan agama-agama yang ada pada saat itu, agama-agama penyembahan berhala. Dan karena itu Rasul Paulus berkata sebaiknya jangan. Lalu Rasul Paulus juga mengingatkan supaya orang Kristen tidak hanya mementingkan dirinya sendiri. Memang pada saat kita makan, kita mungkin tidak merasa apa-apa. Dan memang Tuhan bilang bahwa semua yang diberikan kepada kita itu menjadi berkat kita. Tapi Rasul Paulus berkata bahwa kita juga harus memperhatikan keberatan-keberatan hati nurani. Yang dimaksud adalah jika hati nurani kita terganggu, sebaiknya kita tidak memakannya. Dan juga jika hati nurani orang lain terganggu, khususnya saudara teriman itu tersandung dengan apa yang kita lakukan, sebaiknya kita juga tidak melakukannya. Ini bukan karena kita harus selalu memikirkan hati nurani orang lain, tetapi kita harus menjaga dan kita harus saling mendukung sehingga semua orang Kristen itu tidak tersandung hanya oleh keinginan-keinginan kita yang sedikit saja. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat bagian ini, kita bisa melihat bahwa prinsip yang sama itu juga berlaku pada saat ini. Hendaklah kita tidak memikirkan kepentingan-kepentingan kita sendiri. Dan ini bukan hanya berkaitan dengan makanan, ini berkaitan dengan banyak hal. Berkaitan dengan berpakaian kita, cara kita berpakaian, cara kita berbicara, termasuk tulisan-tulisan yang kita posting di sosial media kita. Itu pun harus kita pertanyakan, apakah itu mendatangkan syiak bagi orang lain? Yang dimaksud dengan mendatangkan syiak adalah apa yang kita lakukan, kita katakan tidak sesuai dengan nilai-nilai atau ajaran Alkitab. Atau kita bisa bertanya, apakah mungkin tidak bertentangan secara langsung, tapi apakah itu mempermuliakan Allah? Sehingga ketika kita mulai berkata-kata, berbicara, kita berpakaian, apapun yang kita lakukan, hendaklah kita memikirkan tentang hal ini. Apakah itu mendatangkan syiak bagi orang lain, apakah itu mendatangkan batu sandungan bagi orang lain, ataukah itu justru mendatangkan kemuliaan atau mendukung pertumbuhan rohani orang lain. Saudara, Rasul Paulus juga berkata di situ, hendaklah kita melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Allah. Mari saudara, kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, apakah ada perilaku dan tindakan saudara yang masih menimbulkan syiak di antara orang percaya? Marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah meminta anugerah Tuhan melalui Roh Kudus untuk memberikan kemampuan bagi saudara agar dapat meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang dapat menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saudara, biarlah kehidupan kita selalu mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika Engkau telah menyertai kami dari malam sampai pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan sekarang kami sudah
mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa supaya kehidupan kami bisa menjadi batu loncatan bagi yang lain dan bukan menjadi batu sandungan bagi saudara seiman kami. Ajar kami untuk hidup dalam kasih-Mu dan juga mengasihi saudara-saudara seiman kami. Khususnya bagi saudara-saudara seiman kami yang masih hidup, masih memiliki kelemahan-kelemahan di dalam hati nuraninya. Engkau bantu kami supaya kami pun tidak menjadi batu sandungan yang menjadi penghalang bagi pertumbuhan rohani mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang kami kerjakan dari pagi, siang, sampai malam nanti, biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.